Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ferdi Anderson Cornelius Syaloho dengan NIM 2303011184 dari kelas Agronomi 1, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai organisme pengganggu yang menyerang benih tanaman jagung. Sebelum itu, kita harus mengetahui benih seperti apa yang layak untuk disimpan dan untuk kita tanam di kemudiannya. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus melihat apakah ada kerusakan atau tidak pada benih tersebut. Nah, kerusakan ini dapat disebabkan daripada saat panen dan pasca panen benih. Pada saat panen, itu dimulai daripada pengambilan tongkol jagung dari pohon jagung itu tersebut. Nah, jika tongkol jagung jatuh, maka dapat menyebabkan kerusakan pada benih jagung selanjutnya. Selanjutnya itu ada pasca panen. Pasca panen dimulai saat pemilpilan jagung dari tongkol. Nah, jika teknik yang dilakukan tidak sesuai, maka benih jagung juga dapat rusak ataupun tidak dapat dipanen lagi, ditanam kembali. Selanjutnya itu ada di pengeringan. Jika kadar air pada jagung tidak sesuai ataupun di bawah standar negara Indonesia atau SNI, itu dapat mengurangi viabilitas dari jagung tersebut. Nah, untuk standar dari kadar air jagung ini sendiri berada di 12% hingga 14%. Selanjutnya itu di penyimpanan benih. Nah, penyimpanan benih ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan pengeringan, di mana jika pengeringan tidak dilakukan dengan maksimal ataupun benih yang dikeringkan memiliki kadar air yang tinggi, benih dapat ataupun mudah terserang oleh organisme pengganggu seperti yang ada di depan ini. Dan jangka umur dari benih juga akan semakin menurun. Baik, saya lanjut ke PTT, PPT. Yang pertama itu adalah jurnal yang saya kutip, yaitu jurnal yang berjudul Organisme Pengganggu yang Menyerang Benih Tanaman Jagung, Zea mays L, dan Pengendaliannya. Jurnal ini berasal dari Universitas Negeri Padang, yang ditulis oleh Apsari Nisa Mumpuni, Adelia Nur Khalifah, Andini, Ana Syafitri, Farhan Wahyu Febridian, Inayah Dinul Aulia, Khairunisa Rahmadani, dan Priyanti. Untuk link jurnal sudah saya cantumkan. Selanjutnya, kita masuk kepada benih yang diamati. Pada jurnal, benih yang diamati adalah benih jagung atau Zea mays L dengan keunggulan gizinya yang tinggi yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Selain memiliki gizi yang tinggi, jagung juga dapat digunakan sebagai sumber pangan utama serta menjadi pakan ternak. Selanjutnya, hama dan dampak yang diberikan. Untuk dampak yang diberikan ini, hamanya berjeniskan Coleoptera dan menyebabkan biji berlubang, perubahan warna, bau tidak sedap hingga penurunan berat dan viabilitas benih. Nah, dari spesiesnya itu ada 4. Yang pertama Sitopilus zeamais, di mana gejalanya biji akan berlubang dikarenakan dimakan oleh larva yang berkembang. Itu foto yang pertama. Selanjutnya ada Sitopilus orizae yang masih dalam satu family dengan Sitopilus zeamais, yang dimana dia biji akan mengalami perubahan warna, bau tidak enak, hasil dari kotoran dari serangga tersebut. Selanjutnya ada Rhizoperta dominica, di mana gejalanya itu terlihat gigitan tidak beraturan sehingga menghasilkan debu dan dapat merusak dari biji jagung kita. Selanjutnya ada Aha, Ahasverus sp, di mana ditemukan pada biji jagung yang bercendawan ataupun berjamur. Selanjutnya, patogen dan dampak yang diberikan. Yang pertama itu, dari keempat patogen ini, ada 3 yang disebabkan oleh jamur dan 1 disebabkan oleh bakteri. Yang pertama itu, yang disebabkan oleh jamur yaitu Fusarium sp, yang gejala diberikan permukaan biji berwarna coklat, merah muda hingga coklat, dan ditumbuhi miselium berwarna merah muda. Selanjutnya ada Aspergillus spp, di mana koloni fungi yang berwarna hitam dan hijau muda.
Selanjutnya ada Alternaria sp, di mana mati tidak berkecambah, benih ditutupi miselium coklat kehitaman. Selanjutnya yang disebabkan oleh bakteri yaitu Panthoea stewarti, di mana gejalanya itu terlihat ketika benih sudah berkecambah dan memiliki daun pertumbuhan kerdil, layu dan terjadi klorosis, seperti gambar yang nomor 4. Selanjutnya itu pengendalian yang dapat kita berikan. Yang pertama, kita dapat menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di sekitar gudang, tempat penyimpanan benih untuk menghindari kelembapan tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kadar air sangat berpengaruh kepada kualitas dan umur penyimpanan benih kita tadi. Selanjutnya kita dapat menggunakan insektisida serta fungisida alami seperti menggunakan lada hitam dan Trichoderma spp. Selanjutnya kita dapat melakukan karantina terhadap benih yang kita ambil dari luar ataupun impor agar patogen baru tidak masuk dan menyebar. Nah, jika sudah kita lihat gejala-gejala tanaman induk ataupun tanaman yang akan kita gunakan selanjutnya menjadi benih sudah terkena dari serangan organisme-organisme pengganggu tadi, kita dapat memusnahkan benih yang terserang tadi. Maaf, yaitu kesimpulan, hama utama benih jagung adalah saya ulangi, hama utama benih jagung adalah Sitopilus zeamais, S. oryzae, Rhizoperta dominica, dan Ahasverus sp. Patogen meliputi Fusarium sp, Aspergillus spp, dan Alternaria sp, serta Panthoea stewarti. Pengendalian yang dapat kita lakukan adalah melalui perawatan penyimpanan, penggunaan pestisida alami, karantina terbukti, dan pemusnahan benih terjangkit maupun mempertahankan viabilitas benih, serta mencegah penyebaran organisme pengganggu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.